Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Turi Andriana dengan NPM J102100100. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis desain sistem pada aplikasi Shopee. Shopee merupakan sebuah platform e-commerce yang didirikan pada tahun 2015 di Singapura dan sekarang telah beroperasi di beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Platform ini memungkinkan pengguna untuk berbelanja dengan mudah dan aman serta membantu penjual untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar mereka. Shopee menawarkan berbagai produk dari berbagai kategori. Contohnya mulai dari fashion, kecantikan, alat elektronik, mainan, hingga peralatan rumah tangga. Pengguna dapat menjelajahi pilihan produk yang tersedia dengan mudah melalui fitur pencarian yang canggih dan filter yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Analisis desain ada dua, yaitu konseptual design dan physical design. Tetapi saya di sini akan fokus ke physical design. Physical design dibagi menjadi 4, yaitu output design, file dan database design, input design, dan procedure and control design. Output design consideration yang pertama ada use. Penggunaan dari output aplikasi Shopee itu adalah penjual, pembeli, kurir, dan perusahaan Shopee itu sendiri. Jadi mereka melakukan output design untuk mengetahui laporan keuangan dan riwayat transaksi. Yang kedua ada medium. Jadi medium itu berupa screen pada aplikasi Shopee atau berupa paper apabila ada transaksi secara tatap muka. Contohnya bon pembayaran yang memakai QRIS ShopeePay. Yang ketiga ada format. Format pada aplikasi Shopee adalah sebuah tabel. Yang keempat ada pre-printed atau blanko. Dalam Shopee itu menggunakan form. Jadi di mana kita akan memasukkan data yang diperlukan. Contohnya nominal, nomor rekening, dan nama orang yang akan ditransfer. Selanjutnya ada location. Output yang dihasilkan akan dikirim melalui email. Misal apabila kita sudah membeli barang, pasti nanti akan langsung ada email yang masuk dari Shopee. Selanjutnya ada akses. Akses itu digunakan hanya untuk para pemilik aplikasi Shopee tersebut. Dan yang selanjutnya ada detail. Detail itu jadi nanti ada output yang dihasilkan, misal berupa data transaksi, detail penerima, dan ID pesanan. Dan selanjutnya ada timelines yang merupakan output yang dihasilkan sesuai dengan pemakaian kita sendiri. Misal kita melakukan transaksi, nanti pasti ada riwayat transaksinya. Selanjutnya ada file dan database design. Yang pertama ada medium. Medium itu untuk menyimpan data aplikasi Shopee menggunakan penyimpanan data online melalui email atau verif lewat nomor telepon. Yang kedua ada processing mode. Aplikasi Shopee diproses secara real time. Artinya real time adalah respon dan tanggapan yang diberikan bisa secara langsung saat itu juga. Yang ketiga ada maintenance. Pada aplikasi tersebut sering dilakukan tes keamanan secara berkala untuk memastikan bahwa data pengguna Shopee terlindungi dan tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat ada size, menyesuaikan kapasitas server aplikasi. Yang terakhir ada activity level, yaitu Shopee itu sering melakukan pembaruan atau update fitur-fitur baru dan peningkatan performa aplikasi untuk memberikan pengalaman belanja online yang semakin memuaskan. Selanjutnya ada input design. Yang pertama ada medium. Untuk menginput data kita bisa menggunakan keyboard. Yang kedua ada search. Itu dihasilkan dari aktivitas pengguna. Yang ketiga ada format. Format yang digunakan berupa screen dan otomatis asli dari data sumber. Yang keempat ada type. Type yang digunakan oleh Shopee adalah basis data manajemen. Yang kelima ada volume.
Jadi volume itu sesuai dengan permintaan Shopee dan pengguna. Misal kalau kita transfer, ada data yang dibutuhkan seperti nomor rekening dan nama pengguna. Yang keenam ada personal, yaitu memasukkan data pelanggan dan membuat laporan. Yang terakhir ada error detection and correction, yaitu ketika kita menginput data, kita bisa melakukan pembatalan transaksi dengan mengganti PIN. Selanjutnya ada procedure and control design. Yang pertama ada validity, yaitu jadi semua transaksi akan valid dan digunakan oleh vendor yang sah. Yang kedua ada akurasi, yaitu penginputan data sudah terverifikasi dengan akurat. Yang ketiga ada security, jadi pada aplikasi Shopee itu terdapat PIN jika terjadi adanya transaksi sehingga tidak ada transaksi yang tidak diinginkan. Yang keempat ada numerical control, yaitu terdapat kode tertentu, contohnya adalah kode OTP. Yang kelima ada availability, itu bisa diakses kapanpun dan dimanapun pengguna berada. Yang keenam ada maintainability. Untuk menjaga maintainability dari aplikasi Shopee, ada beberapa hal yang harus dilakukan, contohnya kode refactoring, monitoring, dan dokumentasi. Yang ketujuh ada integrity, yaitu memiliki sistem deteksi dan dengan keamanan yang ketat. Yang terakhir ada audit trail, jadi bukti pembayaran transaksi uang masuk dan uang keluar. Sekian dari saya, mohon maaf bila masih terdapat banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.